Indonesianya contoh kalau gula pasir setahu saya itu kelarutannya itu 2 kg per liter, suhunya 25 derajat Celcius, jadi bisa 2 kilo. Jadi kalau kamu ada air 1 liter, kamu bisa membuat gula itu larut semuanya itu dalam 2 kilo berarti gula pasirnya bisa larut. Nah, tapi dalam kimia kita tidak dalam satuan kilogram atau gram, tapi dia akan bentuk dalam mol. Dia mintanya dalam mol. Nah, kalau di sini, nah makanya ditanya mol per liternya. Nah, kita lihat loh, ya, 1,435 miligram itu berapa mol gitu. Nah, gitu. Kita tahu mol itu adalah massa bagi mR. mR AgCl ini ya 143,5 dan dia hanya 1,435 miligram, kecil banget miligram, berarti 10 min 3 gram, ya kan? Kita tulis seperti itu. Mol kecil bener nih, kecil banget, kecil nih. Oke, ini bagi ini sudah berapa? -2 ya, betul nggak? Gitu kan? Mol. Kalau ini bagi ini sudah dapat ini nih, gitu. Dan ini mol, artinya ini adalah -5 mol per, nah karena ini adalah seperti itu ya, seperti ini, dan miligram itu artinya 10 minus 6 mol, ya udah aku gantikan aja ininya jadi mol. Nah, ini namanya kelarutannya dalam bentuk mol kimia. Kalau fisika dalam bentuk gram dia. Nah, tentukan AgCl dalam larutan jenuh ini, artinya berapa gram dia. Nah, jadi B kita akan jawab AgCl, kalau kita bikin ini Ag plus tambah Cl min. Kebetulan ini semua sama ya, 1, 1, 1 gitu. Berarti kalau gitu saya harus ini 10 min 5, ini juga 10 min 5, juga 10 min 5 gitu. Mol. Kalau tanya gitu. Jadi Pak, ini angkanya apa sih Pak ya Pak? Artinya angka ini atau angka ini dalam miligram ataupun angka dalam mol, artinya itu maksimum. Lebih dari itu nanti dia sudah nggak mau larut alias mengendap, nggak mau larut lagi. Lebih dari itu, misalnya 1,436, berarti 0,001 miligram sudah nggak mau jadi, dia sudah mengendap, nggak mau larut lagi. Maksimalnya gitu, maksimalnya. Oke. Makanya berarti ini mol. Kalau itu berapa gram? Tentu kali ya. Ag itu berapa sih? Nggak tahu. Ag AR-nya berapa ya? Nggak mau pula dia. Tentu nanti tanya berapa gram, tentu AR-nya Ag kali, kalau ini tentu AR-nya Cl, oke, kali, kurang lebih seperti itulah. Oke, jadi dapatnya ini satuannya adalah gram. Nah, ini satuannya gram, kurang lebih gitulah. ArCl-nya berapa? Saya nggak tahu. Tinggal kalian ini ya. Oke. Nah, ini yang KSP. Nah, ini KSP itu hasil kali kelarutan namanya. Hasil kali kelarutan. Jadi artinya begini. Kalau saya ngomong ini adalah AgCl, jadi Ag tambah Cl. Ya, ini ada plus ada min. Oke. KSP itu adalah
Oh, gitu. Biasa kita ngomong gini ya. Konstantanya ini nah, biasa gitu. Gitu ya. Nah, karena dia menggunakan istilah baru yang KSP, jadi maksudnya KSP dari AGCL. Nah, ini sama dengan berarti AG-nya, CL-nya. Tapi ini dalam bentuk mol ya, mol per liter. Ya, bukan molar ya, ingat dalam molar lah ya, mol per liter kan molar kan. Nah, jadi 1 watt berarti di sini karena dapatnya ini, berarti sini. Nah, jadi disebut KSP AGCL kita sebut 10 mol per liter. Ada kodenya ya. Kalau satuannya kan gitu ya, mol per liter. Nah, ini KSP-nya. Seperti biasa kalau ini ada 2, kalau misalnya ada 2, berarti ini pangkat 2. Tentu nanti misalnya lah ya, misalnya gitu. Nah, tentu ini juga nanti dikuadratkan. Oke. Ini nama KSP itu seperti ini. Ya, dikali di sini, ini KSP AGCL, ini kali ini. Berapa mol nih maksimumnya? Ini sama persis ya. Jadi nggak ada 2-nya, ini sama persis. Dari KSP-nya seperti itu. Oke, kita lihat. Ini juga. Nah, kurang lebih, jadi kita tidak usah menggunakan rumus ya. Cukup begini aja. Oke, cukup begini saja, nggak usah pakai rumus. Oke, selesaikan soal nomor 2, silakan. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Jadi saya tidak akan minta kalian hafal rumus ya. Paham saja. Paham dengan prosesnya. Tolong ya. Jadi CA ini KSP-nya kan begini, KSP. Nah, ini prosesnya seperti ini. Kamu pakai gini, nih. Ada 2. Karena yang ditanya adalah ininya berapa, kelarutannya berapa kan dalam mol per liter. Ya ada, ini kamu anggap S, ini lihat perbandingannya ini 2S. KSP itu adalah ini molarnya ini dikali molar ini, karena ada 2 dipangkat 2. Oke? Nah, CA-nya di sini S, OH-nya 2S. Jadilah seperti ini. Berarti ditanya itu kelautan CaOH. CaOH kelautannya adalah S. Jadi kita cari S-nya kan. Ya udah. Pasti saya langsung, ini ada 2. Ingat, saya langsung tulis nih. Ini biasanya orang sering salah nih. Nah, ada kuadratnya. Oke, sama kan? Kita sama aja nih. Berarti ini 4S3 berapa dia? 32 10 min 11. Kalau saya anggap 32 ini 10 min 10 gitu ya. Enak. Lebih enak kalau begitu. Jadi 8. Nah. Min 12. Hah? 12 ya? Berarti 2 min 4 S-nya. Ini dalam satuan liter. Nah, karena dia itu begini, berarti ya bagi 4 lah. Ya, ini dapatnya adalah 2 10 min 4 mol per liter S-nya. Ya. Ya kalau
eh, berapa gram, berarti saya ubah ke gram, ya, kali dengan 58, berarti dapat berapa nih? Berapa ya? 116 116 gram gitu ya? 10 min 4 Pak. Hah? Min 4. Nah, gram per liter. Atau boleh tulis 1,16 10 min 2 gram per liter. Nah, ini per liter. Kalau di sini ya udah bagi 4 dulu. Pak, kalau dari sini Pak, ya boleh 116 bagi 4. Ngapa bagi 4 Pak? Ini kan 1,4 liter. Oke, kalau nggak ngerti berarti MTK-nya gini aja. Sama dengan 1 liter. Ini saya boleh sebut 1/4 liter. Ini saya boleh sebut 1/4 liter. Nah, ini berapa? Itu aja. Ya, liternya kecoret. Berarti ini A adalah kali ya, atau kali 1/4. Nah, kurang lebih. Dan ini nilainya. Hasil akhirnya ini ya. Oke, nggak ada masalah. Di sini kalau kita masuk ke dalam air, ini akan terurai menjadi dalam larutan ditambah, jadi ke dalam ini apa nih airnya, ini larutan. Nah, kalau ini ditambah dengan Na2 CO3, ini akan ada Na CO3 gitu. Nah, ditanya berarti nanti di dalam cairan ada ini, ada ini. Dalam cairan itu, dalam larutan ada Ag. Yang ditanya adalah AgCO3. Jadi nanti ditanya, ini akan reaksi dengan ini. Nah, ini gabung jadi AgCO3 gitu. Sebetulnya harus dikasih tahu nanti NaNO3 itu. Kalau ini kan langsung ini dia lagi, harusnya dikasih tahu lah gitu ya. Dikasih tahu KSP-nya berapa. Bisa jadi ini yang endep gitu. Kita nggak tahu. Tapi ini hanya dikasih tahu AgCO3. Dia tanya ada nggak AgCO3 yang mengendap? Karena ada dua kemungkinan. Ini sama ini menjadi NaNO3, sedangkan ini adalah AgCO3, terbentuk dua nanti. Yang kemungkinan terbentuk. Nah, kamu lihatlah. Ini terurai berapa? Ag-nya berapa? Kamu cari S yang Ag ini, cari S yang CO. Kenapa? Kalau kamu mau cari KSP-nya Ag CO3, tentu Ag-nya kali CO-nya. Karena sama-sama satu, berarti ini kan. Tentu nanti S kali S kan. Nah, ininya, nah, berapa? Berapa ini? Kamu ngecek sini. Kalau dia lebih dari ini, berarti ini ngendap. Sekarang kan ini tampuk ini ya. Jadi kita cari KSP-nya berapa? Oke, tadi berapa? Ini kali ini berarti minimum
100, 1, 2, 0,1 milimol. Oke? 0,1 itu milimol. Jadi kalau ini sekali ini ya, tolong ya. Dapatnya ini, oke? Terus kalau ini sama 0,1 milimol. Nah, kebetulan berarti ini dapat juga 0,1 milimol. Ya sama, berarti ini juga 0,1 milimol. Nah, berarti saya tinggal hitung lah. AG-nya dapat berapa? Berarti kalau milimol itu min itu ya. Kalau saya tulis ini berarti 10 min 4 ya. Milimol. Mol ya, berarti ya. Nah, ini kan berarti ini nilainya. Sedangkan ini sama mol. Berarti ini 10 min 4 kali 10 min 4. Berapa itu SP-nya? 10 min 4. Belum ya, berarti belum. Nah lah sudah lah, ini udah gede banget nih. Ini cuma minus 12, ini lebih gede, berarti sudah ngendap. Udah ngendap. Berapa yang ngendap, Pak? Kamu tinggal kurangnya aja. Berarti berapa yang ngendap? Yang ngendap kurang. Nah, itu di kelas 9 kamu disuruh untuk mengerti pengurangan ini. Ini saya ubah menjadi 10 lah ya. 10 minus 12 lah ya, 12. Karena ini harus dari 12 ya. Berarti 10 minus 12. Ini akan jadi 4 ya, 0 ya. Dikurang 6,3, 10, 12. Nah, yang ngendap berarti berapa itu? 10.000. Waduh, gila banget nih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Berapa nih ya? 999 ya? Jadi yang ngendap tuh gitu lah, kurang lebih. Ngendapnya banyak banget tuh. Ya. Jadi yang dicampurkan itu kita lihat CO, oke, kalikan, aduh, udah ngendap tadi. Karena dia maksimumnya larut cuma begini, Ag CO3, maksimumnya cuma begitu aja. Dan ini udah gede kan, udah jauh lebih besar. Oke, tadi salah berarti. Sama gitu. Dicampur, ingat kalau ini 100 ml, ini 100 ml, aduh, hati-hati ya, gila. KSP-nya AG2 berarti AG berarti min 2 sini ya. Nah, di sini pun salah saya ya. Ini ada peruraiannya salah. Oke. Kalau gitu KSP-nya adalah ini aja nih. Nah, ini. Jadi kalau gitu KSP Ag2CO3 itu sama dengan, nah,
konsentrasi Ag pangkat 2 kali konsentrasi CO3 minus 2. Apanya lebih itu? Konsentrasinya. Nah, sini hasil ini jadi 200 ml. Jadi kalau nanti dicampur, kita tahu bahwa ini hasilnya Ag-nya ini. Berarti ini molarnya adalah bagi dengan sentalgi pula. Ini kan untuk 1 liter kan? Ini untuk 1 liter, dia jadi 2 liter. Jadi bagi dengan 200. Aduh, karena ini sudah, ini dalam untuk liter sudah ya. Aduh, kok saya milimol lagi sih? Bego benar nih. Oke. Mol ya, bukan milimol lagi ya. Udah saya ubah. Oke. Kalau ini kali ini berapa? Kalau ini kali ini kan artinya 0,1 milimol. Saya sudah ubah bentuk ini, ya kan? Hasil campurannya nanti Ag yang sini itu sama 0,4 mol. Di sini juga ada 0,4 mol. Ini. Sudah. Nah, kalau misalnya gini, ini harusnya saya tulis per 0,2. Ini kan 0,2 liter kan? 0,2 liter. Nah, harusnya saya tulis begini. Nah, setelah min 4 karena dia konsentrasi kan dalam 2. Kalau gini, ini harus dicari. KSP yang dilarutkan. Nah, dihitunglah. Oke, mengapa begini? Nah, ini kan Ag-nya ini kan dalam sendiri-sendiri masih yang 100 ml. Setelah digabung jadi 200 gitu. Jadi Ag itu punya 10-4 mol di dalam cairan yang 0,2 liter. Atau nggak mau masuk sini nggak boleh gitu. Jadi sini bagi, nah boleh juga 10. Min 5 gitu. Jadi 2 10 min 1. Ini dapatnya 5 dikurang-kurang 10 min 4 gitu ya. 10 min 4. Berarti sini kalau nggak mau begini boleh kalian langsung jadikan 5 10 min 4 5 10 min 4. Oke, ini kuadrat jadi 25 10 min 8 kali 5 10 min 4. Jadi ini kali ini berapa? 125, ini berapa? 10 min 12. Mana yang besar? Ini lebih besar ya, betul. Oke, moga-moga benar. Karena tadi 200 milinya lupa. Padahal pada saat saya baca soal saya kasih tahu harusnya udah jadi 200 ml. Jadi istilahnya ini dicampur ya. Ini dimasuk sini. Oke, 100 ml, 100 ml. Jadi sudah ngendapnya nggak banyak lah ya. Oke, kita lihat apakah nah, jadi terjadi endapan Ag. Ini benar ya. Tadi lupa dengan yang 200 ml. Hati-hati kalau kerja soal. Ini benar-benar harus paham ya, bukan soal rumus. Tolong Jessica, sebenarnya Jessica tidak begitu konsentrasi. Moga-moga kalian harus tahu prosesnya. Maksud saya gambarannya, visualisasinya. Oke, ini ada air berapa liter? 100 ml. Nah, ini dimasukkan ada larutan
Ini ada larutan PbNO. Ada larutan, ini 1 mili ya, 1 mili. Jadi kecil sekali, dianggap tidak ada ya. 0,01 molar. NaCl garam sama 1 mili berapa molar? 0,01. Nah, ini dimasukin ya. Dan di antara ion-ion ini, kalau NaCl tentu akan terbentuk ion-ion ini, terus PbNO akan jadi karena ini ada 2 mil, ini plus 1 gitu. Biasanya kali silang antara ini punya dia 2 gitu. Terus ini 1 punya ini. Intinya ini ya. PB berarti 2 dong ya. Berarti betul ya. PB-nya itu 12, sorry. NO-nya itu 1 gitu. Oke, jadi ini jadi 2 ini punya PB, 1 ini dia tetap tulis ya. 1 punyanya PB. Ini minus. Di dalam campuran air ini berarti ada ion-ion Na plus, Cl min, Pb2 plus, dan NO3 min. Nah kadang ini dalam campurannya ini mereka saling ikat gitu loh. Ya. Kalau misalnya mereka melebihi, intinya apa ya? Mereka akan saling mengikat, mungkin PbCl, terus ini akan ikat gitu. Karena ikatan mereka lebih apa namanya? Beda elektronegatifnya lebih tinggi gitu. Nah yang ditanya adalah PbCl2. Nah, jadi terjadi ikatan Pb2 plus tambah Cl min. Nah, ini akan jadi saling tukar Cl2. Nah, ini yang kamu harus cari KSP yang terbentuk. Dari situ KSP-nya berapa? KSP yang terbentuk yaitu KSP PbCl2. Tentu ini adalah Pb Cl kali kalau saya tulis ini harusnya ada 2Cl, ini Pb, jadi 2Cl nya Cl nya 2, betul, angkat. Nah, kamu carilah molarnya dulu, molarnya. Molarnya. Molnya ya, berarti ini berapa mol nih? 0,01 molar, dengar. Berarti kalau saya mol, berarti 0,01 milimol. Karena ini ada mililiter ya. Atau alias berapa ya? 10 pangkat 5 ya, minus 5. Jadi ini buat saya tulis 10 minus 5 mol. Saya pakai mol aja langsung. Oke. Nggak usah pakai milimol. Boleh. Berarti Cl yang dihasilkan adalah 10 minus 5 mol. Oke. Boleh pakai milimol, boleh pakai ini karena ininya gini ya. Oke, kalau gitu pakai milimol aja deh. Oke, saya pakai milimol aja lah. Pakai ini aja deh ya. Berarti saya tulis ini minus 2 milimol. Karena sini mililiternya saya bagi mililiter aja nanti. Ini sama milimol.
Jadi sudah ada yang dibentuk itu. Nah, berarti ini sama saja 10 minus 2 milimol. Karena di sini kan Na-nya, NaCl-nya 10 minus 2 milimol. Ini perbandingan 1, 1, 1, berarti ini juga Cl-nya begini. Nah, sedangkan yang Pb, mana Pb? Nah, Pb begini. 1, 1, 2. Kalau di sini tentu ini begini, betul ya? 2 ya, 2 milimol ya, ini satunya milimol, saya pakai milimol. Nah, di sini katanya dianggap tetap sama, jadi dianggap bukan 102 milimol. Dia tidak anggap 102 milimol, nah, dia anggap gini aja, berarti ya sama aja kalau gitu. Kalau ini saya jadikan dalam bentuk molar, tentu 2 min 2 bagi 100 milimol, 100 milimol berarti 10 2 gitu. Nah, mililiter ini milimol. Oke ya, ini kalau saya bikin ini ya, kalau saya ubah ke molar berarti dapat berapa molar nih? 2 10 min 4 gitu ya, mol per liter, karena milinya dicoret kan. Oke, sudah? Odelia? Yang di rumah saya nggak tahu kalian mau atau tidak. Udah lanjut? Oke, ini NO-nya udah betul. Oke, PCl-nya berapa deh? CL-nya apa ini? CL-nya bagi dengan, berarti sama 10 minus 4 mol per liter. Oke. Nah, saya isi ke sini. Jadi ini adalah banyaknya HCl di dalam cairan ini, banyaknya Pb di sini, mana ya? Kalau mereka ini, ya udah, Pb-nya berapa nih? 2. Ini kok NO? Kok saya NO sih? BO betul. Sini. Oke, oksida itu NO3, BO betul. Tak ketolongan ini. Apa tadi? 10 pangkat 2 mililiter ya. Berarti dapatnya berapa ya? 1 10 minus 4 mol per liter ya. Mol per liter. Oke? Nah, ini yang dia bukan ini ya. Salah ya. Pb. Oke. Pb berarti 10 minus 4 kali Cl-nya berapa? Cl? Cl-nya nih 10 minus 4 dipangkat 2. Oke, pangkat 2. Berarti, nah ini PbCl itu besar gini, mol per liter. Ini maksimum yang bisa naruh. Sekarang dia ada berapa? Nah, gede banget sih. Oke, berarti belum ya, belum naruh. Karena ini yang dia sanggup sampai, anggaplah dia sanggupnya ini, misalnya kita mau bilangan bulat ya, dia ini bisa 8. Dia bisa maksimum larut sampai 8 kilogram misalnya. Ini cuma 1 kilogram, berarti belum larut ya. Dia sanggupnya melarutkan 8 kilogram. Ini cuma 1 kilogram misalnya, berarti masih boleh tambah dong, masih boleh tambah 7 kilogram lagi kan. Berarti ini belum mengendap. Oke, belum mengendap. Saya nggak tahu, mungkin ada sedikit lain atau tidak gitu. Intinya adalah kamu ngerti. Oke. Jadi awal kamu harus ini dulu, ada sebuah ini gitu ya, ada M
G di dalam sini ada 0,1 molar, Mn 0,1 molar. Ditambah biasanya NH3OH. Ada dia NH3 ngomong kan. Pasti ada OH-nya. Jadi kalian harus ini yang susahnya, kalian kan tidak ada banyakan gini. Kalau ada berarti bagus gitu. Ditambahkan dengan larutan apa? NH3 kan. Kalau dia tidak ada OH, dari mana ini bisa terbentuk OH sebenarnya? Nah gitu kan? Ya tentu ada NH3OH ditambah jadi gini. Nah, yang penting ada di sini. Kita mau mencari ini itu, yang ini kan kita tandanya di sini gitu. Tandanya di sini. Nah, saya tentu akan cari sampai batas sini, pas dia hampir mau ngendap tapi belum ngendap, tapi yang ininya sudah ngendap. Sehingga akhirnya yang ngendap ini maksimal ngendapnya, betul kan? Maksimal ngendapnya gitu. Maksimal ngendapnya. Mengendap. Nah, MgOH ini kalau kita bikin seperti ini. Nah, OH ini kan yang menyebabkan pH-nya kan. Nah, kita mau tahu dulu nih, kalau yang namanya MgOH kan berarti gini. Udah ada di sininya itu 1,8. Nah, Mg ini nggak dapat dari sini, yaitu 0, kalau ini dia ngomong molar nggak ada ininya, berarti kamu anggap itu 1 liter. Berarti ya 0,1 molar ya 0,1 mol. Ini 0,1 mol. Ini X-nya 0,1 mol gitu ya. X-nya ini. Berarti kan saya kasih X. Jadi kan dibagi. Nah, berarti dapat OH. Nah, pH-nya begini. Dapat. Ingat ya, P itu adalah ini ya. P itu min log. Nah, kalau pH-nya begini, ada pH gimana? Dapat 14 dikurang ini. Dapat. Nah, ini adalah ceritanya yang harus kalian tahu. Saya juga berkali-kali biar bisa ngerti, cuma mungkin karena saya udah banyak baca, sehingga ini tidak gitu masalah. Kalau saya lihat kembali, soalnya saya langsung tahu. Saya juga nggak lihat gitu loh. Jadi jawabannya tadi kita udah ngecek, itu benar. Jadi pH-nya itu harus sampai ini. Jadi itulah kita ngecek. Jadi kalau ada campuran seperti kalian ingin memisahkan campuran, ya ini hitungannya seperti itu.